Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Tara Monika dari kelas TI 19C1 dengan NIM 3119106111. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang OSI layer. OSI layer, Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI, adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para desainer jaringan atau developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interpolate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Yang pertama kali mengembangkan model Open System Interconnection ini atau OSI adalah di International Standards Organization atau ISO dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapis. Lapisan 1-4 dinamakan lapisan bawah, yang di mana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan. Serta lapisan 5-7 disebut lapisan atas, yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi, bisa keluar jaringan juga. Sistem jaringan pada model OSI layer beroperasi dengan satu prinsip dasar, yaitu setiap lapisan menangani pekerjaan spesifik dan kemudian meneruskan data ke lapisan berikutnya. OSI layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi OSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada OSI layer ini dibuat dengan tujuan agar paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Berikut ini adalah ketujuh lapisan dari OSI layer. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Yang pertama adalah physical layer, merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware atau perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi dari physical layer ini adalah: yang pertama, mendefinisikan media transmisi jaringan. Yang kedua, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, dan yang terakhir adalah mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Layer kedua, data link layer, memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini, terjadi koreksi kesalahan, fault control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address. Merupakan salah satu layer terpenting karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengoreksi kesalahan. Yang kedua, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Yang ketiga, pengalamatan perangkat keras. Yang keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu satu, Logical Link Control atau LLC. Yang kedua, Media Access Control atau MIC. Layer selanjutnya adalah Network Layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi dari network layer yang lainnya adalah untuk membuat header pada paket-paket data dan melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Selanjutnya adalah transport layer. Mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman.
Fungsi utama dari transport layer dalam lapisan OSI ini adalah yang pertama, memecah data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang atau rusak. Dan yang terakhir, berkat adanya transport layer ini, setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Layer kelima atau session layer memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam adalah presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layer presentation. Yang pertama, redirect probe software. Yang kedua, virtual network computing. Yang ketiga, remote desktop protocol. Layer terakhir atau layer ketujuh yaitu application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer yaitu sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan interface antara aplikasi dan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada application layer yaitu HTTP, SMTP, dan NFS. Cara kerja OSI layer. Untuk memahami cara kerja OSI layer sendiri, kita dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirim data yang akan dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer, terjadi konferensi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data akan selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan lapisan paling utama tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir yaitu alur atau jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Sekian presentasi atau penjelasan saya tentang OSI layer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.